Ya, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini screen saya kelihatan ya? Iya Pak, kelihatan Pak. Pak. Oke. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas terkait detail junction. Sebetulnya apa sih? Ada yang udah pernah tahu apa itu detail junction? Teman-teman di sini mungkin? Ayo silahkan. Bisa sharing-sharing. Oke. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang tipe-tipe pengaliran, ada yang sistem loop, ada yang sistem branch, ada yang sistem continue dan lain sebagainya. Lalu juga ada beberapa jenis reservoir, ada yang elevated reservoir, ada juga yang ground reservoir. Nah, pada pertemuan malam hari ini kita akan membahas tentang detail junction. Detail junction mengapa menjadi penting dalam ini kelihatan ya apa yang saya tampilkan ya? Kelihatan Pak. Oke. Detail junction kenapa menjadi sangat penting dalam suatu perencanaan sistem penyediaan air minum, dan teman-teman pun nanti kalau mengerjakan tugas insya Allah sampai ke detail junction seperti ini. Jadi misalkan di sini ada apa namanya suatu desain jaringan, ini jaringan distribusi air bersih, ini kebetulan salah satu contoh pekerjaan ya. Ini di pemasangan servis air bersih dan air limbah Blok EE KIJ tahap 2, kawasan industri Jawa BK tahap 2. Nah, ini pemasangan jaringan untuk air bersih. Pemasangan jaringan untuk air bersih seperti ini. Ini di layoutnya, layout keseluruhan pekerjaan. Nah, yang dimaksud dengan detail junction adalah detail dari desain yang sudah ada ini. Misalkan di sini itu ada apa aja nih? Ada pertigaan, terus ada ini lambang apa ini seperti ini? Ada yang tahu? Halo? Valve ya Pak. Valve Pak, valve. Ada lambang valve, terus ada lambang hidran. Nah, ini detail-detail seperti ini harus ditegaskan. Tujuannya untuk apa? Ketika membuat RAB atau rencana anggaran biaya itu detail aksesorisnya. Semakin detail itu semakin si perencana itu memahami secara detail apa yang didesain. Nah, ini ketika sudah memiliki contoh jaringan seperti ini jaringan air bersih dengan menggunakan pipa PVC S10 diameter 90 mm, yang di sebelah sini tuh menggunakan pipa S10 diameter 110 mm. 110 mm itu berapa in? Ada yang tahu nggak? Halo? 110 mm itu berapa inch? Halo? Panji Indra, ada Panji Indra? Empat koma tiga ya Pak ya, kalau nggak salah Pak ya. Oke, Pak Frederick, 110 mm itu kurang lebih 4 inch ya. Jadi ini menggunakan pipa 4 inch. Untuk melayani suatu kawasan industri cukup nggak menggunakan pipa 4 inch? Nah, ini contoh yang sudah berjalan ini cukup-cukup saja. Ini 4 in, yang di sebelah sini 3 in. Nah, itu tadi layout jaringan. Nah, di mana letak detail junction? Ini ada gambar detail junction-nya. Nah, ini. Ini gambar detail junction-nya.
Jadi di titik A ini, di titik A, ya. Jadi detail junction itu si detail ini. Di titik A ini harus ada apa ini? Titik ini ada fire hydrant 1 unit. Materialnya DCI. Cast iron ya, dia cetakan ya. Lalu selain fire hydrant dia ada yang namanya fire hydrantnya ini ada 1 unit, kuantitinya 1 unit, diameternya 90 mm, materialnya DCI, description-nya fire hydrant, ini ada 1. Lalu di sini juga ada flank socket. Flank socket ini DCI juga, yang 90 ada 4, yang 110 ada 4. Lalu di sini juga menggunakan gate valve. Gate valve-nya menggunakan CI dan DCI yang ukuran 90 dan 110 masing-masing 2 unit. Ya kan ada 2 ya, 1, 2, 3, 4. Nah, 2 ada 4 berarti. Terus di sini juga ada truss block. Truss block ini truss block. Truss block. Ini truss block ini terbuat dari beton, ada 9 unit. Lalu ada elbow 90 derajat berbahan PVC, diameter 90 mm, ada 2 unit, dan T DCI ini 110 kali 110 kali 110 1 unit, 110 kali 110 kali 90 ini ada 2 unit. Nah, artinya material-material ini harus sesuai dengan keadaan yang ada di sini. Nggak boleh berbeda, harus sama persis. Itu. Titik A ini di mana? Titik A ini kurang lebih ini nih. Dari sini ke sini. Ini titik A. Nah, titik A itu harus didetailkan seperti itu. Tujuannya untuk apa? Ini untuk memudahkan ketika teman-teman membuat RAB. Ini jenis materialnya sudah jelas, detail, jangan sampai ada yang ketinggalan. Karena kalau ketinggalan yang rugi kontraktor. Kalau kelebihan yang untung kontraktor. Jadi untuk menghindari hal-hal tersebut, oleh karenanya dibuat secermat mungkin dan sedetail mungkin. Nah, ini yang disebut sebagai detail junction. Lalu di sini juga ada ini gambar terkait oh ini jaringan air limbahnya, sorry. Jadi biasanya kalau di kawasan itu jaringan air bersih dan jaringan air limbah itu jadi satu paket pekerjaan. Jadi di bawah untuk air limbah, di atasnya untuk air bersih. Kalau air limbah, ini sebagai pengetahuan aja buat teman-teman ya, perbedaannya air limbah dan air bersih. Kalau air bersih tadi kan ada valve, ini ada valve, ini ada meteran air, valve meteran air. Ini yang kita sebut sebagai tapping. Tapping itu masuk dari jaringan utama masuk ke sistem plumbing dari pabrik atau rumah. Seperti itu. Nah, kalau yang ini untuk jaringan air limbahnya. Jaringan air limbah itu titik yang dibutuhkan adalah titik dari satu manhole ke manhole berikutnya. Kenapa ini kelihatan kok ini kelihatan kenapa ini kelihatan air limbah? Karena di sini dia menggunakan pipa PVC SDR41. SDR41 itu adalah pipa yang keras berwarna orange. Dia tidak bisa digunakan untuk air bersih, namun digunakan untuk digunakan untuk air secara gravitasi. Kalau yang ini pipa PVC S10 ini pipa air bersih, sudah kelihatan di sini. Pipa Wavin atau pipa Rucika atau pipa vinilon yang berwarna putih ini untuk air bersih. Nah, biasanya untuk detail junction itu digunakan untuk jaringan distribusi air bersih. Kalau air limbah dia tidak menggunakan detail junction karena aksesoris yang banyak itu biasanya di air bersih seperti itu. Nah, selain desain untuk layout jaringan, juga
juga dibutuhkan detail junction. Lalu ada tipikal, misalkan tipikal seperti ini. Ini pemasangan meter air. Ini yang disebut tadi tapping ya. Ini jaringan utamanya. Dia di tapping ke ini batas. Ini batas kafling dari kafling industri tadi, kafling batas kafling ya. Ini pabrik sana, ini jaringan utility. Nah, si detail pemasangan instalasi meter air persambungan itu dibuat detailnya. Jadi yang mengerjakan pun akan paham. Oh, dari jaringan utama tadi menggunakan pipa 4 in, dipakai ini namanya nomor 1 itu ada pipa distribusi, pipa utama tadi ya, existing. Nomor 2 ini yang disebut sebagai CI, cast iron clamp saddle. Clamp saddle. Lalu yang ketiga ini ada perul. Biasanya kalau menggunakan HDP dia menggunakan perul. Lalu nomor 4 mana nomor 4? Nomor 4 ini menggunakan pipa HDPE 1 in. Nomor 5 concrete truss block. Concrete truss block, nah ini dudukan meteran ini menggunakan beton bahannya. Nah, ini lambang beton ya teman-teman. Jangan sampai salah. Lambang beton segitiga titik-titik seperti itu. Lalu nomor 6 double nipple. Double nipple itu lokasinya ada di nomor 6. Oh, nggak muncul di sini. Double nipple nggak muncul. Sorry, ini baterainya mau habis. Lalu di sini juga ada coupling jaster nomor 9. Couple jaster itu di meteran air. Itu double nipple itu penyambung ya. Dia nggak kelihatan penyambung antara dua drat. Kalau ada pertanyaan silahkan teman-teman. Lalu selain itu juga ada water meter. Ini water meter nomor 10. Water meter ini diameternya 3/4. Jadi untuk kawasan industri itu bukan berarti kalau misalkan pabrik itu meterannya besar gitu, enggak. Cukup 3/4, enggak sampai 1 in, sudah cukup untuk melayani produksi industri tersebut. Lalu ada brass gate valve nomor 13. Gate valve. Oh, di sini. Ini gate valve. Brass itu berarti dia bahannya kuningan ya. Lalu ada brass check valve. Nah, ini check valve. Check valve ini fungsinya untuk menahan aliran balik. Jadi air itu bisa ke sana, tapi nggak bisa balik. Itu yang disebut sebagai check valve, fungsinya seperti itu. Kemarin juga sempat kita bahas terkait check valve tersebut. Lalu shock drat luar nomor 14. Shock drat luar. Ini nomor 14. Shock drat. Jadi fungsinya untuk penyambung aja dia. Untuk penyambung. Lalu ada yang masuk lagi nih. Lalu ada male adaptor nomor 15, male adaptor. Ini male adaptor. Jadi untuk penyambung ke water meter valve. Selain itu, selain water meter, male adaptor ada gip elbow drat dalam. Nomor 16. Ini elbow ya. Teman-teman, ini elbow. Sama dia menggunakan 2 elbow. 3
4. Kalau di sini kenapa dia tidak menggunakan elbow? Karena dia merupakan pipa HDPE. Pipa HDPE itu lentur, jadi bisa ditekuk-tekuk. Kalau yang di sini menggunakan elbow. Elbow di sini bahannya GIP, galvanis, iron pipe. Lalu ada pipa GIP nomor 17, pipa GIP. Pipa GIP, pipa besi berarti ini. Dia menggunakan pipa besi. Nah, teman-teman harus bisa membaca gambar ini. Salah satunya adalah ini, misalkan ini lambang beton ya. Berarti dia terbuat dari beton. Ini lambang muka tanah, ini lambang pondasi dari pagar, artinya jaringan tersebut harus membobok pagar dari batas kafling tadi, seperti itu. Itu tadi terkait jaringan air bersih. Kalau yang ini terkait air limbah, ini terkait manhole dan service manhole-nya. Kita kebetulan tidak membahas itu untuk hari ini karena itu kaitannya dengan air limbah. Sampai sini teman-teman ada pertanyaan, silakan. Halo? Pak Dodit, kalau untuk Ya, yang Mas Muhammad Rifki, gimana Mas? yang untuk detail junction itu nentuin titik A, B, C, D itu berdasarkan apa Pak? Apa jarak atau item atau gimana Pak? Yang di atas tuh. Oh ya, detail junction. Sebelumnya saya bahas juga gini. Jadi ini kita punya gambar layout ya, layout. Layout ini dibentuk berdasarkan perhitungan. Kenapa kok ketemu pipa 10 in? Kenapa kok pakai pipa 4 inch? Kenapa kok pakai valve di sini? Kenapa kok pakai meter air di sini? Ini semua sudah by design. By design menggunakan apa? Kita menggunakan software EPANET untuk mendesain jaringan ini. Artinya sampai di ujung seperti ini pun dia itu mampu memenuhi kebutuhan dari si konsumen. Kalau di sini konsumennya di blok H ini ya, dia mampu memenuhi kebutuhan yang ada di sini. Lalu tadi pertanyaannya adalah bagaimana penentuan titik A, B, C. Nah, titik-titik yang menggunakan detail junction itu adalah titik-titik krusial. Titik-titik krusial itu misalkan di sini. Di sini, ini misalkan ya, ini ending dari pipa, ini ada blow off. Blow off itu fungsinya untuk membersihkan aliran yang ada dalam pipa ini. Ini kita perlu buatkan detail junction. Ini juga perlu kita buatkan detail junction. Nah, di sini perlu atau tidak? Ini tidak perlu karena ini adalah sambungan rumah atau sambungan ke industri. Titik-titik krusial mana lagi? Nah, ini misalkan. Ini titik-titik krusial. Ini kan banyak aksesorisnya. Ini juga. Itu kita buatkan detail junction-nya. Ini juga kita perlu buatkan detail junction-nya. Namun yang seperti ini langsung masuk ke rumah kan sudah dijelaskan di gambar ini tadi sebetulnya. Seperti itu. Gitu, Mas. Oke Pak, baik Pak. Terima kasih Pak. Oke, yang lain silahkan. Ada pertanyaan lagi? Bagus ya pertanyaannya ya. Pak Dodit. Ya. Oke Pak, saya mau tanya Pak, ini untuk install ini kan berarti kita harus mempelajari dulu Pak ya, EPANET tadi tuh Pak ya, sebelum kita desain seperti ini Pak. Betul. Betul. Ya, untuk materi kita kan berarti belum nyampe ke situ atau gimana Pak ini Pak? Belum. Belum ya? Belum sampai ke sana. Kenapa ini saya sampaikan terlebih dahulu? Karena nanti ketika kalian membuat EPANET dan running dan lain sebagainya itu, tindak lanjutnya adalah membuat hal-hal seperti ini. Nah, ini gambaran Pak ya, buat tahu. gambaran kita. Arahnya nanti buat gambaran, betul. Nanti insya Allah terkait EPANET itu akan muncul di setelah UTS. Nanti akan muncul setelah UTS. Seperti itu. Gitu ya, Pak Toto ya. Siap Pak. Nah, itu perlu aplikasi lagi Pak ya? Oh iya, ada aplikasi lagi nanti khusus aplikasi
untuk perhitungan ini. Teman-teman bisa download dulu, download aplikasinya itu dibuka aja USEPA, di sana open source bisa di-download dan diinstal di komputer teman-teman. Gitu ya, Oke, Pak Pak. Toto. Siap, baik Pak. Makasih Pak. Oke, yang lain silakan. Ada pertanyaan lagi? Halo? Nah, jika tidak ada, ini saya juga ada sedikit contoh terkait desain jaringan untuk area bukan kawasan ya. Kalau bukan kawasan dia lebih ini apa namanya lebih tidak beraturan. Contoh kayak ini jalurnya itu ya, belok sana belok sini, percabangannya juga nggak serapih kalau di suatu kawasan. Namun yang ingin saya jelaskan di sini teman-teman sekalian, ini ada profil-profilnya ya. Ini enggak. Nah, ini contoh pekerjaan sipon. Jadi kalau misalkan kita punya jaringan air itu melintasi sungai ada dua cara. Yang pertama bisa menggunakan jembatan jembatan pipa, yang kedua juga menggunakan sipon. Bedanya kalau jembatan pipa itu berada di atas permukaan sungai, tapi kalau sipon itu berada di bawah sungai. Jadi kita bor sungai itu muncul lagi. Kelebihannya apa? Dia tidak ada apa-apa di atas permukaan sungai, namun di bawah itu sipon. Ini terkait detail sipon, saya nggak akan bahas. Nah, di sini, ini tadi yang kita bahas tentang truss block. Jadi, teman-teman kalau pemasangannya untuk jaringan distribusi air bersih atau SPAM ini, yang disebut sebagai truss block ini. Misalkan tadi kan di detail junction nanti bisa dibuka lagi, ini saya rekam nanti materinya dan silakan teman-teman akses. Truss block itu seperti itu. Truss block itu fungsinya untuk menahan supaya ketika terjadi aliran dengan tenaga yang besar di sini tidak mengakibatkan aksesoris ini bergetar. Artinya tetap antang supaya menghindari kebocoran juga. Kalau sering bergerak ini juga akan terjadi kebocoran seperti itu. Nah, biasanya truss block itu ditaruh di pertigaan, taruh di belokan, seperti ini detailnya. Ini juga. Nah, itu pemasangan truss block gitu ya, teman-teman. Ini kita nggak bahas detail tentang itu. Lalu ada juga terkait tipikal. Nah, ini ada katup. Katup di sini itu fungsinya untuk air valve untuk mengeluarkan udara yang terjebak di jaringan perpipaan. Atau kalau dirasa titik-titik yang perlu air valve ini baru dipasang air valve. Ini gate valve. Nah, tipe gate valve seperti ini
ini biasanya ditanam, terus ada box valve-nya. Nanti ada contoh real pengerjaannya. Ini gate valve. Jadi ini bisa membuka dan menutup aliran. Nah, ini dibuatkan box ini tujuannya agar tidak ada orang iseng nih buka tutup ini sembarangan. Kalau misalkan ini di pinggir jalan dan ada putarannya, bisa saja orang iseng buka dan tutup. Makanya dia buatkan box valve lalu ditanam di bawah tanah. Jadi kalau ada keperluan buka atau tutup, ini ada kunci khususnya dengan spandel. Jadi nanti nggak semua orang tuh bisa buka dan tutup valve ini. Karena kalau mau ngerjain orang perumahan gitu, gampang aja tinggal ditutup valve-nya, mati semua airnya. Kurang lebih demikian. Ini tipikal pembuatan box valve dan pemasangan valve-nya. Nah, kalau ini untuk pemasangan fire hydrant untuk di kawasan gitu ya. Ini jenis fire hydrant two-way. Jadi fire hydrant itu muncul di atas tanah. Ini fungsinya kalau terjadi kebakaran, dia langsung bisa dicolokin sumber air ya, masuk selang. Tipikal pemasangannya tetap dia diambil dari jaringan utama, masuk, ada valve, bisa dibuka dan ditutup. Ini langsung masuk ke si hidran. Seperti itu. Ini detail dari pemasangan meter air seperti yang tadi sudah dijelaskan contoh. Kalau ini contohnya punyanya si Dinas Pekerjaan Umum. Nah, ini biasanya box meter air itu ada tutupnya. Tutup box meter air. Bahannya fiberglass atau plastik juga ada. Nah, ini teman-teman yang kemarin sempat banyak dibahas terkait hidran umum. Hidran umum, tipikal hidran umum kapasitas 2,5 meter kubik. Nah, ini hidran umum. Hidran umum itu seperti ini kurang lebih penentuan lokasinya. Jadi di bawah itu ada batu kali, pasangan batu kali, lalu di sini dikasih bak yang bisa diisi secara otomatis menggunakan meter air dan lain sebagainya. Lalu ada kerannya langsung digunakan di tempat ini. Nah, ini keran ini nggak cuma satu, tapi beberapa. Biasanya di sini tuh buat nyuci-nyuci bareng, ngambil air bareng gitu. Karena jadi bukan airnya sampai ke rumah, namun warga yang datang ke hidran umum ini. Ini tipikalnya. Ini detail junction, hampir sama seperti yang tadi, namun saya berikan contoh yang tadi karena dia lebih detail. Ini namanya apa, ini T, ini valve, ini flank, namun tidak dijelaskan di sini. Secara umum, pemberian nama di detail junction itu seperti yang tadi, gitu. Namun begini pun juga boleh, namun akan lebih mudah kalau yang seperti yang tadi ada namanya juga. Nah, ini potongan-potongan dari jembatan pipa, nanti detailnya kita bahas juga. Jadi tadi yang disebutkan ada jembatan pipa dan juga ada sipon. Nah, biasanya air valve itu untuk menghilangkan udara yang terjebak. Ini biasanya di sini tuh banyak udara yang terjebak. Itu dibuat air valve. Tujuannya supaya air yang ada di sini tuh bukan cuma angin, namun udara yang terjebak tadi dikeluarkan melalui air valve ini. Kurang lebih itu untuk jembatan pipa. Mana contoh-contoh saya tadi, ada contoh-contohnya terkait di sini. Nah, ini teman-teman. Ini tadi contoh hidran umum. Teman-teman tadi kemarin juga sempat baik yang bertanya terkait hidran umum. Itu gambarnya seperti ini. Lalu ini gambar yang
tadi ditampilkan secara garis besar jembatan pipa itu seperti ini. Ini jembatan pipa. Jadi kalau jembatan pipa itu melintang di atas sungai, tapi kalau sipon di bawah sungai. Ini jembatan pipa dan aksesorisnya. Ini jenis-jenis pipa. Tadi jenis-jenis pipa ada absorben cement pipe. Walaupun itu tidak digunakan untuk air bersih, tapi ada jenis pipa seperti itu biasanya digunakan untuk saluran air limbah. Ada cast iron pipe, ada galvanized pipe, ada steel pipe, ada press concrete pipe, ada PVC, dan juga ada HDPE. Ini yang belum dimasukin HDPE, sorry. Ini gambaran-gambarannya. Nah, aksesoris perpipaan ini banyak macamnya. Ada ini ada band, ada reducer, ada increaser. Ini yang disebut sebagai T. Biasa T itu fungsinya untuk percabangan ya. Namun T juga ada yang fungsinya mereduksi. Jadi dari misalkan ini pipa 4 in ke 3 inch. Itu bisa seperti itu. Ada elbow atau keni. Atau kalau yang terbuat dari besi biasanya disebut sebagai bend. Karena membuatnya di bending ya. Ditekuk. Makanya namanya bend. Tapi elbow, keni, bend itu hampir sama, fungsinya adalah belokan. Ini reducer. Reducer itu fungsinya untuk memperkecil pipa atau memperbesar pipa. Kalau dari besar ke kecil namanya reducer, kalau dari kecil ke besar namanya increaser. Tinggal disesuaikan saja, barangnya sama gitu. Ini flank. Flank itu fungsinya untuk menyambung dua buah pipa. Di baut ya kalau flank. Mungkin itu teman-teman, sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Halo? Halo? Ya, gimana yang lain masih menyimak? Masih Pak. Masih Pak. Pak. Ya, lanjut Pak. Oke. Kurang lebih itu materi kita untuk hari ini. Kalau ada pertanyaan silakan sebelum saya tutup ya. Nanti videonya pun akan saya share juga, teman-teman bisa akses biasanya kan akses di kolom YouTube ya. Iya Pak. Ya, nanti pembahasan untuk malam hari ini juga akan saya share di sana.